alur, penokohan, perwatakan, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks sastra itu. Peneliti turut larut, nah di sini dijelaskan, peneliti turut larut ke dalam Arketipum 18. Ya, selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi di dalam mata kuliah metodologi penelitian sastra. Saya masih menggunakan buku referensi dari Suwardi Indraswara tentang bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Sastra tahun 2006 sebagai bahan referensi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai cara menjaga objektivitas penelitian sastra. Jadi ketika kita sudah melakukan penelitian sastra, kita perlu menjaga objektivitas penelitian sastra itu agar nanti posisinya lebih terarah lagi. Di sini dijelaskan, untuk menjaga objektivitas penelitian sastra, setidaknya peneliti dapat melakukan dua hal. Pertama, dengan cara masuk ke dalam cipta sastra. Ini masuk ke dalam cipta sastra itu, bersatu dengannya, menenggelamkan dan meleburkan diri di dalamnya. Jadi kita memahami lebih mendalam, ikut terhanyut di dalam teks sastra itu sendiri, sehingga kita bisa memahami setiap peristiwa-peristiwa, problematika, hal-hal ihwal yang ada di dalam teks sastra itu. Kemudian kita harus merenungkan dengan cara berdiam diri, tidak berbicara sepatah kata pun, agar mampu merasakan, nah, seperti yang saya katakan tadi, sampai kita merasakan hal yang ada di dalamnya. Inilah yang lazim dinamakan menghayati, ya. Sampai kita dapat menghayati sebenarnya sesuatu yang ada di dalam teks sastra itu seperti apa, kedudukannya seperti apa, peristiwa-peristiwanya secara runtut seperti apa. Ini posisi kita harus merenungkan dan benar-benar menghayati alur, penokohan, perwatakan, peristiwa-peristiwa yang ada di dalam teks sastra itu. Peneliti turut larut, nah di sini dijelaskan, peneliti turut larut ke dalam lukisan yang diciptakan oleh pengarang, tenggelam dalam kekuatan yang dahsyat. Pengaruh-pengaruhnya kita pahami secara mendalam. Katakan, jika peneliti sedang bicara dengan dunia pengarang, nah ini sudah lewat medium karya sastra. Nah, keadaan ini dapat dibandingkan oleh para penganut mistik ketika mengalami ekstate, bersatu dengan Tuhan. Jadi ketika kita sudah memahami karya sastra kedudukannya seperti apa, benar-benar kita larut di dalam teks itu, memahami setiap detail peristiwanya, kemudian hal-hal yang melatar belakangi peristiwa itu, sampai nantinya kita bisa menemukan, kita bisa memahami, kita benar-benar bisa menghayati teks sastra itu seperti apa. Itu yang pertama. Kita larut di dalam teks itu sendiri, kita larut di dalam cerita itu sendiri. Yang kedua, bertolak dari anggapan bahwa karya sastra dihasilkan oleh kemampuan manusia. Karya sastra dihasilkan oleh kemampuan manusia. Ini perlu kita pahami. Tenaga manusia, tanpa mengingkari kemungkinan adanya ilham. Ini kita memahami benar-benar bahwa itu karya manusia, karya kreasi manusia, yang tentunya di dalamnya dimungkinkan ada ilham yang tentunya masuk di dalam imajinasi pengarang. Peranan manusia diberi tempat wajar. Artinya di samping ilham juga ada peranan otak dalam penciptaan. Nah, ini. Dengan cara ini, cipta sastra memang sebuah produk yang benar-benar dipikirkan masak-masak, bukan suatu kebetulan. Karena itu struktur pun akan digarap rapi dan menarik, ya. Tentunya ketika kita sudah memahami karya sastra, di situ bukan karangan belaka, di situ bukan tiba-tiba muncul kemudian kedudukannya, oh ini kebetulan, bukan.
Di situ benar-benar karena di sini sudah masuk pengendapan berbagai pengalaman kehidupan dari pengarang. Bagaimana pengarang menggali data-data yang ada di dalam kehidupan, kemudian dikemaslah menjadi hal yang tentunya berkombinasi dengan imajinasi pengarang, sehingga memunculkan hal yang baru, keunikan yang baru. Nah, ini menjadi daya tawar yang menarik ketika seseorang membaca karya sastra. Di situ tentunya akan memperoleh tawaran-tawaran yang terbaru ketika seseorang sedang memahami karya sastra itu. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Dua hal yang kita pahami tadi, bahwa yang pertama kita masuk ke dalam cerita atau teks sastra itu, kemudian kita memahami bahwa kedudukan teks sastra itu berdasarkan tenaga, kemudian kemampuan manusia, dan tidak kita ingkari bahwa di situ ada ilham, kemudian ada pencerahan yang baru yang tentunya dapat dimanfaatkan oleh manusia ketika manusia tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan persoalan-persoalan yang ada. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai dua hal yang harus dijaga dalam objektivitas penelitian sastra itu sendiri. Semoga bisa bermanfaat untuk Anda ketika Anda melakukan penelitian sastra. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.